Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya merasa sangat terharu dan bersyukur berada di ruangan yang mulia ini dalam konteks ketika saya secara subjektif merasakan bahwa tantangan-tantangan untuk bekerja, berkiprah, menghasilkan titik-titik temu atau forum-forum titik temu di berbagai belahan di tanah air kita ini semakin sulit, semakin parah. Saya sebetulnya sudah menyiapkan makalah karena diminta panitia, tapi tidak jadi tentu saja karena hanya 6-7 menit, Mas Ulil. Tadi juga saya sudah menyiapkan catatan yang lebih pendek, tetapi tidak jadi saya bacakan. Saya ingin mungkin kilas balik, retrospektif ke 30 atau 35 tahun yang lalu, semasa saya masih mahasiswa di Jogja. Kebetulan saya dengan Mbak Alisa Wahid ini kakak adik angkatan di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Ibu. Dan semasa kami mahasiswa, kegiatan kami antara lain adalah menghadiri pengajian-pengajian di kampus tentu saja, dan juga di luar kampus, dan juga banyak diskusi yang menarik tentang hubungan dan dialog antar agama. Misalnya di Intervide, di Institut Dialog Antar Iman di Jalan Kaliurang KM 14 dengan almarhum Mas Ton. Ada Pak Martin van Brunissen waktu itu dan lain-lain. Kemudian ketika kami menjelang lulus atau sudah lulus, diskusi, wacana, dialog antar agama itu juga sangat ramai dan tidak ada yang memvilifikasi, memberikan stigma sangat negatif seperti yang disampaikan oleh Ibu Rektor dari Kendari tadi misalnya. Nah, yang juga ingin saya sebutkan, 3 pendekar dari Chicago, Gus Dur menyebut almarhum Nurholis Majid, Pak Amin Rais, dan Buya Syafi'i Ma'arif, itu juga menginspirasi kami semasa kami mahasiswa. Kami misalnya membaca buku Cak Nur, Islam, Doktrin dan Peradaban pada tahun 92, dan banyak sekali diskusi yang antara lain juga dimuat di majalah Prisma oleh beberapa dari aktivis keislaman termasuk Mas Ulil tentunya. Nah, kami sebetulnya tumbuh dalam pot-pot multikultural. Saya sendiri sebetulnya bukan, tadi disebutkan saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, tetapi saya sebetulnya bukan dari pot Muhammadiyah. Kebetulan saja saya mengajar di Universitas Muhammadiyah, sehingga kemudian saya menjadi Muhammadiyah itu pun dengan upaya penerimaan yang cukup lama dari saya. Apa betul saya Muhammadiyah begitu? Karena kebanyakan saya bertumbuh di lingkungan NU di Jogja semasa aktivis mahasiswa misalnya. Terima kasih. Saya banyak belajar tentang multikulturalisme, tentang penghargaan terhadap keragaman dari teman-teman NU, utamanya dari LKIS, Lembaga Kajian Islam dan Sosial, Mas Jadul Maula, dan seterusnya. Di Jakarta dengan Mas Bisri Effendi, Desantara misalnya, dan tentu kemudian dengan jaringan Islam liberal yang kemudian menginspirasi jaringan intelektual muda Muhammadiyah. Mas Abdurrahim Ghazali itu bagian dari itu. Nah, yang ingin saya katakan bahwa ternyata dalam kurun waktu pelayaran 30 atau 35 tahun yang lalu sampai sekarang, sebetulnya kondisi tantangan kita itu tetap saja ada. Tetapi saya secara subjektif merasakan rasanya sekarang ini terasa lebih berat. Saya tidak tahu apakah penilaian subjektif saya ini di-share atau dirasakan juga oleh Bapak Ibu yang lain. Demikian mudahnya memberi label pada satu sama lain dengan label-label julukan-julukan yang luar biasa buruk. Saya tadi barusan menggoogling nama Nurholis Majid. Saya ingin mengecek apakah betul 3 pendekar Chicago. Ternyata yang muncul di Google pertama-tama adalah Nurholis Majid sesat, Nurholis Majid liberal,
Dan ini juga sebetulnya dialami oleh kami di Muhammadiyah yang ada dalam jejaring intelektual muda Muhammadiyah. Kami misalnya dipolisikan, dilaporkan ke polisi pada tahun 2011 karena kami menerbitkan buku dengan judul Pendidikan Perdamaian Berbasis Islam, yang intinya adalah bagaimana kita bisa menghargai keragaman, karena Islam mengajarkan penghargaan terhadap keragaman, terhadap multikulturalisme, dan menganjurkan kerjasama di dalam arena sosial untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Saya kira itu sekedar tambahan dari saya. Mungkin sedikit presentasi dari saya ini ingin saya tutup dengan pertanyaan sebetulnya. Di forum ini kita semua merasa ada resonansi yang kuat, kita bahagia, kita bersyukur karena kita berada bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara yang like minded, yang pikirannya atau perasaannya, semangatnya, girohnya sama. Tetapi manakala kita keluar dari ruangan ini, saya kembali ke Solo misalnya, atau Mbak Alisa ke Surabaya, ke Jawa Timur dan lain-lain, kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa, besar, dan seringkali sulit diurai. Kita perlukan diskusi lanjutan tentang bagaimana forum titik temu kerjasama multikultural untuk persatuan dan keadilan ini dapat mendengarkan mendengarkan pihak-pihak yang berbeda. Karena disitulah kita diuji, apakah kita hanya ingin mendengar sesama teman-teman yang bersuara sama dengan kita, atau kita juga bersedia mendengarkan suara yang berbeda, betapapun sulitnya dan betapapun susahnya atau betapapun sakitnya. Kemudian dari upaya untuk mendengarkan yang tadi juga saya kira sudah sangat banyak disinggung oleh pembicara-pembicara yang lain, kita coba rancang upaya-upaya untuk merangkul, bekerja sama agar pihak-pihak lian itu kemudian mau duduk bersama kita dan bekerja multikultural, lintas agama, lintas budaya untuk mewujudkan persatuan dan keadilan. Ya, okay. Ya, yang terakhir banyak, dan Buya Syafi'i Ma'arif sendiri beberapa kali mengatakan beliau adalah anggota DPP yang saya tidak pernah tradisi. Yang lain sebetulnya akan mengikuti. Nah, ini sekedar lontaran untuk bahan renungan agar kita bisa terus berlanjut dalam kerjasama multikultural ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Yaya. Anda ternyata NU cabang Muhammadiyah ya.